Saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Firman Tuhan berkata bagi kita saat ini adalah dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, bahwa saat ini Engkau yang memberikan firman-Mu ini kepada setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Maka saat ini kami datang kepadamu menaruhkan segala beban persoalan dan pergumulan yang sedang dihadapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Doa-doa yang belum terjawab, tantangan dan persoalan yang terjadi kami serahkan kepadamu. Karena hari ini, saat ini, Engkau mengajak kami untuk datang kepadamu dan Engkau memberikan kami kelegaan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena hari ini, saat ini kami percaya, ada sesuatu kekuatan baru yang Tuhan berikan. Ada sesuatu yang Tuhan limpahkan oleh Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kemenangan, kelepasan, dan keluar lebih daripada pemenang. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, pengurapan Roh Kudus-Mu kuat dan penuh atas setiap kami yang mendengar. Haleluya. Amin. Yes. Firman Tuhan yang berbicara bagi kita saat ini adalah suatu ajakan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus yang adalah Tuhan, untuk datang kepadanya, menyerahkan segala beban, pergumulan, persoalan, tantangan, setiap kehidupan dari kita anak-anak Tuhan. Jika kita melihat dan mendengarkan di tengah kehidupan ini, di tengah kenyataan ini, bahwa banyak dari kehidupan anak-anak Tuhan, dari kehidupan orang-orang percaya yang saat ini sedang menghadapi suatu tantangan, pergumulan, bahkan masih menghadapi suatu persoalan-persoalan yang belum terselesaikan. Bahkan kita mendengar tantangan itu bukan hanya pada satu persoalan, dari berbagai macam persoalan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Apakah itu hubungan suami istri, ketidakharmonisan antara suami dan istri, atau juga mungkin terjadi namanya suatu perselingkuhan antara hubungan suami dan istri, sehingga mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian yang terjadi di tengah-tengah keadaan pergumulan yang belum terjawab mungkin sampai pada saat ini. Dan itu juga tidak heran kita lihat bukan hanya di tengah-tengah kehidupan orang pada umumnya, tetapi di tengah kehidupan para pelayan-pelayan Tuhan. Sehingga kita tidak heran dan tidak asing bagi kita mendengarkan para pelayan Tuhan yang bercerai, para pelayan Tuhan yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan hal itu cukup memilukan sebenarnya bagi hati Bapa. Dan juga keadaan anak-anak yang bertumbuh dewasa tetapi tidak melihat gambaran contoh teladan dari orang tuanya, sehingga anak tersebut mencari pelarian keluar. Tetapi pelarian yang mereka dapat ada suatu pelarian yang salah yang mengakibatkan pergaulan mereka akhirnya salah, sehingga akhirnya menambah beban persoalan dari kedua orang tua tersebut. Juga tantangan dan pergumulan di antara hubungan persaudaraan dan juga tentang keadaan hubungan antara mertua dan menantu. Terjadi kepahitan, kekecewaan yang dibiarkan akhirnya menumpuk, yang akhirnya menjadi beban dan menjadi sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Atau juga keadaan tantangan pekerjaan yang belum tercapai, impian-impian yang belum tercapai, akhirnya melakukan berbagai macam cara untuk mencapai target tersebut. Saat ini Bapa berbicara kepada setiap kita. Saat ini Dia berbicara kepada kita bukan untuk mendakwa kita, tetapi saat ini Dia berbicara untuk menyatakan kasih-Nya. Suatu undangan kepada setiap kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sehingga Rasul Paulus pun di tengah pengiringan pelayanan penginjilannya sebagai seorang rasul Tuhan, dia menuliskan dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya,
dan persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dalam pelayanan pengiringan perjalanan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Dia menghadapi suatu tantangan yang begitu berat. Tapi dia menyerahkan, dia mengandalkan Tuhan, dia percaya penuh kepada siapa dia melayani Tuhan. Sehingga dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Bagaimana kita dapat menyerahkan segala beban kita, pastor? Apakah kita dengan cara memuji Tuhan? Apakah dengan cara kita berdoa? Atau dengan cara kita membaca dan merenungkan firman Tuhan? Yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Saat kita mengenal Tuhan kita sebagai juru selamat kita, sebagai penebus kita, sebagai pembela kita, dan sebagai Bapa yang mengasihi kita, maka segala sesuatu persoalan yang kita hadapi, sakit penyakit yang belum Tuhan selesaikan dan Tuhan belum sembuhkan, kita tidak menjadi curiga atau putus asa, sehingga akhirnya membuat mencari jalan pintas, berusaha untuk mengakhiri kehidupan. Tetapi saat ini Tuhan berbicara bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan punya suatu rencana yang indah dan besar dalam kehidupanmu. Saat ini firman Tuhan berbicara bagi kita bukan untuk mendakwa kita atau menegur kesalahan kita, bukan. Tetapi saat ini adalah firman Tuhan berbicara sebagai seorang Bapa yang penuh kasih, Bapa yang ingin memelukmu. Jadikan dia bukan hanya sekedar sebagai Tuhan, sebagai hakim yang dengan Allah, dengan tegasnya yang membenci dosa, tetapi jadikan dia sebagai seorang Bapa yang menerima engkau dan menerima saya apa adanya, yang ingin memeluk engkau dan memberikan engkau kekuatan baru. Firman Tuhan yang berkata bagi kita saat ini adalah dari Roma 8 ayat 39. Roma 8 ayat 38 saya bacakan sampai dengan Roma 8 ayat 31 sampai 32. Roma 8 ayat 31 sampai 32. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, kepada kita. Maka seakan dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Saat ini Bapa mau memberikan engkau dan saya, bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, kekuatan baru. Engkau yang saat ini putus asa oleh karena doa-doamu belum terjawab. Engkau yang saat ini putus asa karena rumah tanggamu goyah, karena suamimu melakukan kekerasan dalam rumah tangga, karena anak-anakmu sulit untuk dirangkul, karena pekerjaan-pekerjaanmu yang sepertinya tidak dianggap oleh rekan sekerjamu atau pimpinanmu. Saat ini Bapa ingin mengangkat engkau lebih daripada apa yang kau bayangkan. Seberapapun besar kesalahanmu, seberapapun besar yang engkau rasakan saat ini, suatu kebodohan atau apapun, suatu beban yang begitu berat saat ini yang kau sedang rasakan, saat ini Tuhan ingin menyatakan, Bapa ingin menyatakan pelukannya dan ingin melepaskan segala beban. Sehingga firman Tuhan yang berkata, marilah segala yang letih lesu dan berbeban berat, pikulah kuk yang kupasang, bahwa dia ingin memberikan kelegaan kepadamu. Dalam pengenalan kita secara penuh kepada Tuhan, dalam pengenalan kita secara penuh kepada Tuhan, kita tidak akan curiga. Kita tidak akan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil, bahwa Tuhan itu tidak pilih kasih, bahwa Tuhan itu memilih-milih kepada siapa dia mau mencurahkan berkatnya. Tetapi kita percaya penuh kepada siapa kita percaya, yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan, kepada Bapa yang penuh pengasih dan penuh karunia di dalam melimpahkan segala sesuatunya kepada anak-anak Tuhan, kepada kita setiap orang-orang percaya. Saat ini saya rindu untuk berdoa bagi setiap kita. Mari kita mempergunakan mata jasmani kita dan juga mata rohani kita, sehingga kita boleh melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan hanya dengan mata jasmani kita, tetapi kita melihat ada sesuatu yang Tuhan sedang rancangkan dalam kehidupan kita. Jika saat ini engkau mengalami sesuatu yang menyakitkan dirimu, percayalah itu Tuhan izinkan untuk engkau dibuat Tuhan menjadi indah bagi kemuliaan nama Tuhan.
Jika saat ini engkau tidak diperhitungkan, jika saat ini engkau tidak diperdulikan, percayalah bahwa ada Tuhan Bapa yang mengasihi dan memperdulikan. Jika saat ini engkau berpikir Tuhan tidak menyembuhkan engkau, ingatlah karya salibnya 2000 tahun yang lalu, bahwa dia mati untukmu dan untuk saya, untuk mengangkat segala dosamu, menebus dosamu, dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia Bapa yang hidup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya rindu untuk mengajak setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, kita berdoa dan bersiapan. Saya rindu untuk setiap kita lebih mengalami perjumpaan kepada Tuhan, mengenal kasih Bapa yang sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu Tuhan yang hari ini berkata bagi kami, setiap kami Tuhan, marilah segala yang letih lesu dan berbeban berat, pikul lakuk yang kupasang, dan Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami Bapa. Dan saat ini hamba membawa setiap umat-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan. Bagi setiap umat-Mu yang saat ini mengalami suatu hal, keadaan, sakit, penyakit Tuhan, Engkau sanggup Bapa menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sanggup memberikan Tuhan dan menambahkan kekuatan baru bagi setiap kami yang lemah saat ini Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Bagi saat ini, bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami putus asa Tuhan, mengalami kekecewaan yang begitu mendalam Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau saat ini berbicara bukan untuk mendakwa atau menegur kami Tuhan, tetapi saat ini Engkau ingin memberikan kami kelegaan Tuhan. Maka Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang putus asa, yang sedang mengalami kekecewaan Tuhan, yang sedang mengalami putus pengharapan sehingga ingin mengakhiri kehidupan mereka Tuhan. Hamba berdoa Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berikan mereka berjumpa dengan Engkau Tuhan, yang memberikan mereka kelegaan dan keselamatan di dalam Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Maka setiap apapun yang mengikat setiap anak-anak Tuhan yang saat ini dalam keadaan putus asa, dalam saat ini mengalami suatu tekanan berat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata kepadamu, saat ini engkau akan mengalami suatu kelegaan. Yesus Kristus datang untuk memberikan kepadamu suatu keselamatan, untuk memberikan kepadamu suatu kehidupan kekekalan di dalam kerajaan surga. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk saat ini yang menghadapi suatu tantangan kehidupan rumah tangga yang hampir bercerai, hampir berpisah Tuhan, hamba percaya Engkau Allah yang membenci perceraian Tuhan. Engkau sanggup memulihkan rumah tangga yang hampir hancur, bahkan yang hancur sekalipun Tuhan. Engkau sanggup memulihkan dan mempersatukan keluarga-keluarga menjadi keluarga yang utuh dan mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan, ada lawatan Tuhan saat ini Tuhan. Ada lawatan Tuhan yang bekerja atas setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan saat ini Tuhan. Ada suatu kelegaan Tuhan, ada suatu kelepasan yang terjadi di dalam nama Yesus Kristus, sehingga setiap anak-anak Tuhan mendapatkan jawaban daripadamu Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang berkata bahwa tetapi kami yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, bahwa kami sebagai seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak akan pernah lesu, berjalan dan tidak akan pernah lelah. Maka kekuatan baru Tuhan berikan bagi setiap anak-anak Tuhan saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Kekuatan baru Tuhan limpahkan Tuhan. Darah-Mu Yesus menyucikan, menguduskan dan menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga tidak ada yang menghalangi untuk firman-Mu bekerja. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja. Roh Kudus, Engkau adalah seorang penolong yang Tuhan Yesus berikan. Maka Engkau yang menolong setiap anak-anak Tuhan saat ini Bapa. Maka dalam nama Yesus Kristus, hamba percaya saat ini terjadi lawatan Tuhan, sehingga rumah tangga yang goyah, bahkan rumah tangga yang hancur, Tuhan sanggup pulihkan. Keadaan sakit penyakit yang dikatakan dokter tidak mungkin lagi, tetapi Tuhan Yesus bersamamu dan bersama saya, maka segala sesuatunya adalah mungkin, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk anak-anak Tuhan, untuk orang tua yang bergumul, untuk anak-anaknya kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan, maka setiap anak-anak Tuhan yang mungkin sudah terhilang, Tuhan tangkap kembali menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan tangkap dan selamatkan, sehingga kembali kepada jalan kebenaran dan kehidupan dan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap pekerjaan-pekerjaan yang
belum mendapatkan jawaban, Tuhan memberikan suatu pekerjaan baru. Tuhan memberikan suatu bisnis baru kepada setiap engkau anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul untuk suatu pekerjaan, bergumul untuk suatu usaha bisnis. Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru bagimu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan sanggup menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini ada kelegaan baru Tuhan. Pengurapan baru Roh Kudus Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Pengurapan baru Engkau berikan bagi setiap kami Bapa. Kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Sebab Engkau yang berkata hati yang hancur tidak Engkau pandang hina Tuhan. Engkau melihat setiap tetesan air mata yang tumpah Tuhan. Setiap jeritan Tuhan yang dinaikkan kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang mendengarkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang maha pengasih, sebab anak-Mu yang tunggal saja Engkau berikan. Masakan Engkau tidak mengaruniakan segala sesuatunya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba telah menyerahkan setiap anak-anak Tuhan. Dan hamba percaya setiap kami yang mendengarkan dan berdoa bersama saat ini diberkati. Diberikan kekuatan baru. Diberikan kemenangan dan keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya percaya hari ini Roh Kudus sungguh bekerja dengan indah dan penuhnya atas kehidupan kita yang mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi sangat mengasihi engkau dan saya. Bapa Surgawi punya rencana yang indah atas kehidupanmu. Dia sanggup mengangkat engkau lebih daripada apa yang kau bayangkan. Dia sanggup merancangkan sesuatu yang baru, suatu rancangan yang indah damai sejahtera untuk memberikan kepadamu dan kepada saya masa depan yang indah dan penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati.